wabarakatuh. Pada malam hari ini Jejak Dewi sedang berada di Ampera, lebih tepatnya rumah yang udah lama banget terbengkalai. Biasa orang memanggilnya rumah terbengkalai Ampera ya. Ya, pada malam hari ini saya seperti biasa ditemani oleh Mas dan ada satu orang baru nih, mediator baru. Silakan memperkenalkan diri kamu biar teman-teman Jejak Dewi tahu namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya sebagai mediator. Baik, sudah siap ya nanti menjadi mediator Jejak Dewi? Sudah. Nanti kita sih dengar kabar di sini kalau ada sinden. Semoga kita bisa memasukkan sinden itu ke dalam lela ya Mas. Insya Allah. Ya, biar semakin seru perjalanan kita di rumah Ampera ini. Jadi ikutin terus videonya sampai akhir. Di sini saya melihat ada anak tangga ke bawah. Jalur di sini ada banyak ya. Anak tangga di bawah itu menuju kemana saya belum tahu. Nanti kita cari tahu anak tangga itu menuju kemana sih. Tapi sebelumnya kita ke dalam dulu. Kita explore dalamnya dulu. Kita sudah ada di ruangan depan dari rumah Ampera ini ya. Nampaknya di sana seperti kolam renang ya Mas, boleh dikasih tahu? Ya, kolam renang sudah tidak terawat ya. Bahkan banyak di tumbuh ya, pohon-pohon liar. Iya, banyak pohon ilalang seperti itu. Dan sudah tidak ada airnya sama sekali ya. Kita bisa nggak sih Mas, boleh agak bergabung sebentar? Kalau ditanya kita bisa nggak sih ke bawah? Kita akan ke bawah atau enggak sih? Insya Allah kita bisa akan, ya, tapi kita nggak usah terlalu dalam untuk sana karena sudah banyak ditumbuhi pepohonan ya. Sangat tidak mungkin juga kalau kita explore ke dalam sana. Ya, tapi teman-teman karena di situ ada anak tangga, nanti akan kita coba mencari jalan menuju kolam renang tersebut. Kita nikmati dulu ruangan depan dari rumah Ampera ini. Setelah itu kita masuk ke dalam. Semuanya sudah terangkat ya. Kalau misalnya ditanya Mas, dari kondisi bangunannya saat ini, kira-kira ini sudah berapa lama terbengkalai sih? Ini ya, kalau dilihat nih kayaknya udah puluhan tahun. Jadi saya ingin sedikit menyampaikan ya, kalau di belakang kita ini ada beberapa sosok wanita ya. Ini seperti rumah bagi mereka nih. Karena sudah banyak sekali di pohon akar-akar jalar ya. Di sini terdapat dua sosok kuntilanak yang sedang melihat kita. Nah, kalau kita bahas dalam rumah yang udah lama terbengkalai itu biasanya kita sering temukan yaitu pocong dan kuntilanak ya. Kita bisa nggak sih menemukan sosok yang baru yang mengejutkan? Misalnya seperti pesinden ataupun wewe gombel gitu, bisa nggak sih Mas kita panggil kehadirannya, kita tanya-tanya? Insya Allah ya, semua atas kuasa Allah, insya Allah nanti kita hadirkan. Baik teman-teman, ini kita masih di ruangan depan, ada dua pintu untuk masuk ke dalam rumah ini. Cuman kita memilih sepertinya ruangan ini aja yang akan kita masuki untuk masuk ke dalam, jadi ikutin terus videonya sampai akhir. Ya teman-teman, kita sudah ada di ruangan depan dari rumah ini ya. Kalau saya mau bertanya sama Mas, ini sepertinya ruangan apa sih Mas? Ini sepertinya ruangan untuk tamu ya, soalnya terdapat kamar mandi
Dan kamar mandi ini seperti memang khusus ke depan. Coba kita lihat aja kamarnya. Ini seperti kamar mandi khusus satu nih. Soalnya dia berada di samping rumah. Boleh ke dalam aja ya kita lihat sih. Ya kalau kita lihat dari kamar mandinya sendiri cukup mewah ya Mas untuk setara kamar mandi para tamu ya. Kalau boleh di flashback ke masa lalu, ini rumahnya dulu itu peninggalan apa sih? Peninggalan siapa gitu? Kenapa bisa terbengkalai? Bisa kita kasih tahu ke penonton nggak sih? Ya, kalau yang saya lihat ini sepertinya punya pengusaha ya, orang bangsawan. Tapi untuk lebih detail entah kenapa ditinggalkan saya juga kurang tahu. Ya, karena rumah ini tidak kalah mewah dari rumah yang kita eksplor minggu lalu di Jakarta Barat ya. Cuman ini agak klasik kuno-kuno tapi bagus juga. Kita langsung masuk ke dalam lagi, kita habisin ruangan dari setiap ruangan rumah ini. Ternyata banyak terdapat ruangan ya. Ini nggak ada kamar mandi lagi. Enggak kalah menarik dari rumah mewah yang terdahulu kita eksplor ya teman-teman. Di sini di setiap kamar mandi juga ada bathtubnya yang tidak kalah mewah. Bathtubnya besar-besar dan kayaknya Mas kalau di setiap ruangan diisi dengan kamar mandi ya. Iya. Karena memang tempat ini dulunya sangat mewah sekali. Iya. Dan atapnya juga ada kaca loh teman-teman. Boleh diperlihatkan aja. Ini kaca transparan ya. Desainnya bagus juga sih, unik. Dan mau bertanya sama Lela nih, sejauh ini kita melangkah, apa sih eksistensi yang Lela rasakan? Sudah ada atau belum? Masih belum sama sekali. Masih belum berasa apapun ya. Kalau yang Mas rasakan sejauh ini apa sih? Ya, kalau yang saya rasain di sini auranya memang cukup kuat. Dan di sini terdapat beberapa sosok ya. Yang saya lihat tadi pocong, kuntilanak, dan ada yang suka mengganggu kita dari tadi. Oh, pas kita datang itu kita diganggu oleh anak kecil. Ya, sosok anak kecilnya itu seperti apa sih Mas? Bisa dijelaskan? Ya, sosok anak kecilnya itu mirip seperti apa ya? Seperti orang kerdil tapi dia kupingnya cakram. Dan dari tadi semenjak kita masuk ke ruangan ini kita diganggu. Seakan-akan dia tuh nggak suka dengan kehadiran kita. Kalau dibilang dia tuyul, bukan? Bukan tuyul. Bukan ya? Oke, baik kita akan menelusuri ruangan selanjutnya lagi. Sini ada yang wanita sedang berdiri di belakang kita. Dia anak ya. Dia memang suka di tempat ini dia. Ruangan ini juga berbeda sepertinya dari ruangan sebelumnya ya. Cukup lembab dan gentengnya pun sudah ambrol. Dan di dalam kamar sini ada pocong nih, lagi memerhatikan kita. Nah, Mas, saya ingin bertanya nih. Untuk sosok seperti itu ada nggak sih di sini yang ingin meminta tolong kepada kami, seperti digantikan bajunya? Kalau untuk pocong ya, kalau kuntilanak merintih kesakitan, meminta tolong lah istilahnya. Ada nggak sih Mas di sini? Kalau itu tergantung ya. Kalau memang di sini pernah ada kematian tragis, biasanya dia menangis dan minta tolong, ingin disempurnakan. Cuman untuk pocong yang di belakang itu sendirian aja ya? Ya, pocongnya itu sudah mengikuti kita pas kita mau penelusuran dari rumah, dia sudah ngikutin kita. Kayak dia sendiri aja. Dan sosoknya seperti apa sih? Apa menyeramkan atau buruk rupanya atau lainnya? Mukanya itu hitam ya, seperti hangus terbakar mukanya. Oke,
Oke baik teman-teman, untuk ruangan ini cukup segitu aja. Kita beralih ke ruangan selanjutnya lagi. Ruangan yang berbeda juga ya. Ini lebih kecil. Kalau kita lihat sepertinya ini apa sih mas? Sebuah gudang atau bukan sih? Ini seperti ruangan santai ini. Soalnya banyak terdapat bangku di sini. Nah pastinya di rumah terbengkalai Ampera ini teman-teman yang ada di rumah masih penasaran banget nih mas. Kita dari tadi muter-muter, yang kita tuju itu adalah ini rumah dulunya itu apa? Mas bisa nggak sih flashback ke belakang dan menceritakan yang sesungguhnya kepada teman-teman dulunya ini tempat apa sih? Ya, kalau yang saya lihat ya dari penerangan mata batin saya melihat ada terdapat ya satu keluarga di sini dengan 2 orang anak. Anak itu dua-duanya wanita. Tapi yang lama berdiam di sini itu ayah dan dua anaknya ini. Kalau ibunya tuh nggak terlalu lama. Itu bule ya kalau saya lihat. Oke, jadi yang menempati tempat ini dulunya adalah seorang bule ya? Itu kalau dari penerangan saya seperti itu. Kita sudah cukup berada di sini, kita beralih lagi. Ya. Oke, baik, kita beralih lagi ya. Ya, di sini rumahnya sangat unik sekali ya teman-teman. Di sini ada beberapa pintu, jadi dia membuatnya tuh beberapa pintu. Saya juga melihat di sini ada seperti furnitur mainan dari rumah ini. Boleh kita lihat ke sini? Ini seperti ini. Seperti apa? Kalau arsitek bilang mungkin dulu desain rumah itu seperti ini. Mungkin desain rumah ini tuh ini desain sebelum rumah ini dibangun ini. Iya. Nah teman-teman, di sini sayangnya cuma berlantaikan 1 aja ya. Kita beralih ke sana lagi. Untuk Mas sendiri nih, eksistensi di sini lebih kuat atau yang lebih kuat itu seperti yang Mas gegarkan di awal tadi di sebelah kanan sana? Ya, kalau di sini itu lumayan kuat ya, soalnya di sini terdapat siluman ular yang auranya lumayan kuat. Ularnya berwarna apa Mas? Bisa dijelaskan? Dia berkepala hitam tapi dia tubuhnya itu hijau warnanya. Jadi hampir menyerupai dengan daun berwarna hijau. Untuk sosoknya sendiri nih, bule itu apakah dia masih hidup atau tidak? Sepertinya udah nggak ada ya. Sepertinya udah nggak ada ya. Karena ini rumah bisa dibilang berapa tahun Mas? 20 tahun sudah ada? Ya kemungkinan sekitar segitu. Segitu ya pas ditinggalkan sampai saat ini. Sudah cukup kita di sini? Ini ada satu ruangan ya, sepertinya menarik ya. Oke, baik kita telusuri. Di sini saya mau flashback ya. Ada sosok wanita yang sedang teriak menangis seperti kejepit, seperti minta tolong sama kita. Di sini terdapat sosok kuntilanak ya. Dia seakan-akan ingin minta tolong sama kita.
apakah kita bisa memanggil dia dan bertanya-tanya sedikit, bahkan menolongnya nanti? Insya Allah nanti kita kirim doa ya, biar dia juga tenang dan Oke. kita coba sempurnakan nanti. Ya baik teman-teman, kita kayaknya sudah cukup sampai di sini aja. Kita beralih ke ruang tamu yang sangat besar tadi lagi, dan saya ingin bertanya banyak di ruangan tamu itu kepada Laila dan Mas. Sekarang sudah ada di ruangan tengah dari rumah Ampera ini ya. Tadi Mas telah menolong sosok seperti kuntilanak yang merintih kesakitan itu, dan sekarang kita ingin panggil sosoknya. Kita akan interogasi dia itu kenapa sih kok bisa merintih kesakitan kayak gitu. Lalu udah siap? Baik, kita panggil sosoknya. Assalamualaikum. Siapa nih? Yang di depan tadi. Tadi kenapa merintih kesakitan? Kesakitannya kenapa? Boleh dijelaskan nggak? Kejepit. Kenapa? Awal iya, kamu jangan nangis. Awal mulanya kenapa bisa kejepit? Dibunuh sama siapa? Iya, jangan nangis, nggak usah nangis. Nanti kita kirim doa ya. Iya, nanti kita kirim doa ya. Iya, tapi jelaskan dulu ya. Kita sebelum menolong orang itu harus tahu awal mulanya kenapa. Ya, Kamu kenapa bisa kejepit? Nanti kita kirim Al-Fatihah nanti. Iya, awal Bisa mulanya. bicara sedikit kenapa? Bagian mana yang kejepit? Kaki? Kenapa aku bisa kenapa? Ada yang menyiksa kamu? Siapa? Oke, Mas, kalau boleh bertanya, kakinya ini kondisinya sekarang seperti apa sih? Hancur. Hancur ya? Bagian dari mana sampai mana? Sampai setengah tubuh dia. Sampai setengah tubuh. Oh, Berarti dia- dua-duanya kakinya hancur. Makanya dia nggak bisa melepaskan diri. Kalau boleh tahu itu tertindih apa sih sampai hancur seperti itu? Ya seperti lemari meja, seperti lemari baju. Dia memang sengaja dijepit Berangkas gitu, yang besi atau seperti kayu, tapi kayunya itu terbuat dari jati kokoh. jadi berat ya. Tadi Mas sudah berusaha menolong kamu, sekarang gimana keadaannya? Sudah membaik? Nanti kita kirim Al-Fatihah ya biar kamu tenang juga. Siapa memang yang membunuh kamu siapa? Saya tidak tahu. Kok nggak tahu? Kamu diculik atau gimana? Pada usia berapa? Saya tidak tahu. Nama kamu siapa? Saya tidak tahu. Umurnya? Tidak tahu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah ya? Mau pulang sendiri atau dipulangkan? Baik, kita pulangkan. Astagfirullahaladzim. Buset. Astagfirullahaladzim. Dong, sini bro dong. Sini. Nih raja yang mau masuk nih. Duduk. Kamu duduk sini. Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa saya berbicara? Assalamualaikum. Oh, Sinden. Kenapa kok ada di Jangan. sini? Ya? Iya, apa tahu? Boleh dulu. Kamu pintar menari ya? Boleh memperkenalkan dirinya? Assalamualaikum. Kenapa kok kamu ada di sini? Apakah kita satu agamanya?
boleh menjawab salam saya? Bisa salam nggak? Assalamualaikum. Kenapa kamu nggak mau menjawab salam kami? Kenapa? Memangnya di sini terdapat pusaka. Kamu mau ambil? Saya boleh mengetahui namamu siapa? Kita berkenalan boleh? Sari. Ih, Sari, cantik kamu ya. Cantik. Mas, sosoknya ini seperti apa? Boleh dijelaskan sama teman-teman yang ada di Dia rumah? ini sinden ya. Mungkin dulu ini dia digemari oleh pemilik rumah ini. Oh, seperti itu. Ya. Untuk pakaiannya sendiri dia memakai pakaian seperti Iya, apa? dia memakai pakaian sari, ya, layaknya seperti sinden. Dulu pemilik rumah ini sering ya Oke, kita boleh di sini aja dulu ya. Kita di ruangan tengah dulu ya. Kamu memang mau ngapain? Memangnya ada pusaka yang tertanam di rumah ini? Kalau mau diambil silakan kamu ambil. Kamu ingin membantu kami mengambilnya? Apa mau dibantu? Apa mau diambil sendiri? Kamu mau membantu kami atau kami membantu kamu? Teman saya datang. Oke, baik. Kamu pintar menari ya? Sekarang mau kemana? Profesi kamu dulunya penari? Sinden. Oh, sinden. Oke, baik. Saya. Temen kamu itu sosoknya sama seperti kamu atau berbeda? Sosoknya seperti apa? Boleh dijelaskan? Mas saya. Oh, mas kamu. Sari mempunyai nama panjang. Kita di sini aja ya, karena di situ tangga. Sari mempunyai nama panjang. Sari berumur berapa sih? Baik, mau keluar sekarang? Sudah cukup yang ingin disampaikan? Nanti saya tunggu. Tunggu apa? Saya datang ke arah ini. Oke, baik. Sekarang keluar ya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di kamar ya. Kalau saya lihat ini sepertinya sih kamar tuan rumah ya mas. Kalau mas melihatnya itu seperti apa sih? Ini seperti kamar sang pemilik rumah ya. Ya kalau dilihat dari jendelanya seperti jendela kuno bangunan Belanda ya nggak sih? Kalau mau ditanya itu pemilik rumah itu dari negara mana mas? Bisa melihatnya nggak sih? Ya memang kalau seperti yang saya lihat itu memang seperti orang Belanda ya. Seperti orang Belanda. Ya. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, pemilik rumah sepertinya sudah meninggal ya mas. Masih sering berkunjung ke rumahnya ini atau enggak sih? Ya, dia masih ada yang di dalam rumah ini. Karena memang dia belum mengikhlaskan. Kalau rumah ini jadi hak orang lain. Oke, baik, bisa dilihat aja. Di sini masih utuh seperti lemari. Dan barang-barangnya pun udah habis nggak tersisa ya. Tadi yang masih utuh sepertinya hanya bangku aja mas. Ya. Pintunya. Ya memang sudah sangat rapuh ya. Banyak jendela-jendela ini seperti banyak yang masuk ke tempat ini untuk penjara sepertinya. Soalnya banyak barang-barang yang sudah hancur seperti dibobol paksa. Ya. Ya baik teman-teman, untuk ruangan ini sampai sini aja. Kita beralih ke ruangan selanjutnya ya. Ya teman-teman, perjalanan kami terhenti kembali. Kami kembali lagi mengunjungi kamar yang barusan kami kunjungi ya. Karena Mas merasakan sesuatu, ada apa di masa lalu kepada kamar mandi itu. Ya, Mas bisa dijelaskan sejelas-jelasnya kepada teman-teman Jejak Dewi yang ada di rumah? Ya tadi saya seperti melihat ada tetesan darah ya. Ada bercakan darah di dalam kamar mandi dan terdapat sosok wanita yang sedang berhenti kesakitan, menangis. Seolah-olah ingin tertolong sama kita. Apakah kita bisa menelusuri lebih jauh terhadap sosok itu? Sebenarnya bisa, tapi kita dibatasi untuk melangkah sampai situ. Oke, baik. Jadi kita tidak akan memaksakannya ya. Jadi kita akan menjelajah yang lainnya aja ya mas ya. Yang tidak kalah serunya. Jadi teman-teman Jejak Dewi jangan kemana-mana dulu ya.
Ya teman-teman, kami sedang berada di pinggiran dari kolam renang ya. Karena tadi kita mencoba untuk masuk lebih dekat ke kolam renangnya, cuman nggak bisa ya mas. Ya, cuman kita tertarik nih. Kita kayak ada eksistensi yang menarik kita untuk kesini. Jadi kita mau ngapain sih mas? Bisa dijelaskan aja? Ya, insya Allah kita tertarik ke pinggiran kolam renang ini ya, karena terdapat sebuah pusaka. Entah itu bisa kita wujudkan atau tidak, itu tergantung dari khodam tersebut. Kalau memang khodam tersebut menitipkan kepada kita, insya Allah dia akan wujud. Jadi ikutin terus videonya karena bakalan ada pertunjukan yang menarik sekali dari mas saya. Assalamualaikum. Dengan siapa? Ibu Sri? Sosok penunggu di pinggiran kolam renang ini? Wujudnya apa kalau boleh tahu? Wujudnya apa? Apa tuh? Besar? Bulat? Apa di sini terdapat pusaka Ibu Sri? Kalau memang ada pusaka, kalau memang mau diwujudkan, silakan diwujudkan. Ibu Sri? Ibu Sri bisa menariknya sendiri? Di mana letaknya? Kalau mau kami bantu, kami akan bantu. Kenapa? Kenapa Ibu Sri? Mau keluar? Nggak kuat? Mau keluar? Ya udah keluar. Ya teman-teman, sepertinya Ibu Sri ini tidak kuat ya untuk menarik pusaka itu. Mas, pusaka itu energinya apa terlalu besar sehingga Ibu Sri tidak kuat menariknya sendirian? Ya karena memang sosok yang dibilang Ibu Sri ini memang auranya tidak terlalu kuat ya. Terlalu, iya. Makanya dia itu kurang bisa menariknya. Dan juga energi dari pusaka ini sangat kuat. Apakah ada sosok yang akan membantu kita lagi? Kita akan Insya Allah, memanggilnya. nanti kita akan coba melalui mediator lagi. Langsung kita panggil aja. Ya, langsung aja. Kita ganti mediator atau Ya, kita masih ganti sama? mediator. Kita ganti ya. Boleh kita panggil mediator kedua kami. Laila boleh ya. Masuk. Allah. Bisa. Kan? Awas. Mau kemana? Awas itu. Dan. Diam. Assalamualaikum. Paku. Kesini. Assalamualaikum. Kamu mau diikat kakinya? Jangan loncat-loncat. Kamu pocongin dari tadi mengikuti ya? Kamu ke depan situ. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu kalau nggak mau diikat kakinya jangan loncat-loncat. Kenapa? Kamu kenapa? Benci cahaya. Oh, benci cahaya. Ya udah dia kamu nggak mau maju. dikasih cahaya dia. Kita ingin bertanya. Kita ingin Yang Jangan. Kita bertanya. Jangan goyang-goyang. Kamu nih mentang-mentang bisanya loncat terus. Enggak, saya mau nanya kenapa dari tadi kamu ngikutin terus? Kenapa? Suka sama gini. Ya nggak perlu suka lah. Kita kan masing-masing. Emang kamu ngasih apa? Kedatangan di sini bukan mengganggu, hanya ingin eksplor tempat ini. Kami mau bertanya nih. Katanya ada pusaka, ada di mana sih, bisa diwujudin? Bisa dikasih tahu nggak? Tahu nggak kamu? Hah? Kalau nggak tahu keluar aja ya. Ya? Iya.
pindah posisi ya, karena posisi sebelumnya sangat membahayakan sekali untuk mediator kami, karena di situ terdapat banyak banget ranting dan ada sedikit seperti apa besi ya mas yang menjuntai. Jadi kita berpindah posisi di sini yang kemungkinan lebih nyaman sedikit lah. Jadi kita akan memulai lagi berusaha mengambil pusaka tersebut, tapi sekarang ini kita dibantu langsung oleh 2 mediator kami. Jadi tetap ikutin terus ya. Tapi teman-teman, sebelumnya saya ingin memanggil Ayah ya untuk membantu kami menjaga mediator agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ayah boleh masuk? Oke, jadi kita langsung mulai aja. Assalamualaikum. Oh, Jawara dan Sinden ya. Kamu saya baru melihat. Boleh perkenalkan namanya? Siapa namanya? Namanya siapa? Boleh kita berdiri di tempat aja ya. Assalamualaikum. Perkenalkan namanya. Oh, kalian berdua Sinden. Nama kamu siapa? Oh, kamu siapa? Sosok yang berbeda. Katanya di sini ada pusaka. Apa memang bisa diwujudkan? Boleh bantu kami mengambil pusaka itu ya kalian berdua ya. Iya, bekerja sama boleh ya. Ya, kami sebelumnya sudah izin, katanya kami akan diberi pusaka berwarna emas. Yang pojok. Yang pojok itu sama anak ini yang akan membantu. Benar. Ayo kalau memang bisa diwujudkan, kita wujudkan aja. Coba kalau bisa suruh masuk lagi, tapi harus bisa ya. Kamu keluar. Udah. Oh, cocok lagi teman-teman. Boleh teman. Wah, nggak boleh. Kamu nggak boleh jauh-jauh. Kamu kalau mau bantu kita di sini aja. Kamu bantu narik pusaka sekarang. Tarik. Biar dibantu sama Mas. Tarik dari sini aja. Gimana pusakanya? Boleh ke belakang, bantu energi dari belakang. Kameramen boleh agak mendekati. Kamu dari sini aja ya. Biar dibantu Mas. Dari sini aja. Dibantu energi sama Mas. Tarik. Kalau nggak kuat ngomong ya biar dibantu. Ya. Jadi teman-teman, pocong ini menarik pusaka tersebut, energinya dari wajahnya ya, karena tangannya terikat. Bantu Mas, tolong dibantu Mas. Jadi lagi-lagi teman-teman ya, kalau pocong itu menarik pusaka, energinya dari muka, dari wajah, karena tangannya terikat. Kita berdoa sama Allah ya, biar diberi pusaka itu, diwujudkan pusakanya. Ambil kalau memang boleh, ambil. Masih jauh pusakanya? Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana Assalamualaikum. pusakanya? Ambil. Kalau memang bisa diwujudkan. Diwujudkan pusakanya. Itu lah. Nanti yang ada mah. Untuk anak ini, Ya udah, wujudin aja. orang kami tidak tahu.
Di mana? Sini. Ambil coba ambil. Mana coba? Mana? Di Ya, situ coba ambil, tadi. ambil. Di Coba mana? ambil. Coba. Kamu nggak bisa di sini, unjukin kita dulu. Kalau kamu mau di sini, kamu keluar. Keluarin aja Mas, kita mencari yang baru deh. Dengan siapa? Dengan siapa? Membantu. Bantu. Ibunya kenapa? Kok nangis? Boleh dari depan aja ya kamera. Ibunya kenapa? Gantung diri Mas. Di mana ibunya gantung diri? Gantung dirinya di mana? Di rumah ini. Pemilik rumah ini bukan? Iya. Oh, cucunya. Pemilik rumah ini. Ngapain? Lepaskan. Sekarang ada di mana ibunya? Posisinya di kamar mandi atau di mana? Di mana? Di mana? Seberang kolam renang. Iya. Iya. Yang itu tadi. Kami tidak bisa ke seberang kolam renang ya. Namanya siapa? Kalau kita bantu, apa kamu mau membantu kita mengambil pusaka yang kita cari? Ya? Kenapa? Kalau mengambil pusaka itu? Emang pusakanya siapa yang punya sih? Nyai. Tapi Nyai tadi memperbolehkan kami mengambil. Sinden yang memperbolehkan. Ya? Kamu tidak bisa merayunya untuk memberi kami secara gampangnya? Tidak ada kesempatan kedua? Apa? Nah, itu kemana? Itu balasannya kalau kami dikasih itu. Untuk apa? Oh, ikut kami untuk apa? Yaudah kita bantu ibunya ya. Kamu keluar ya. Ya kita bantu, kamu keluar ya. Apa? Apa lagi? Bantu apa? Ya? Yang tadi kejatuhan, yang kakinya sampai busuk itu, kok tidak tahu? Sama siapa? Boleh kita jangan menunduk? Kamu disiksa dengan siapa sih? Pada zaman apa? Dahulu itu pada zaman apa sih disiksanya? Masih ingat? Pada zaman apa? Pada zaman apa sih? Kakek. Nah teman-teman, yang saya dengar rumor dari rumah ini dulunya tuh pernah terjadi pembantaian juga. Saya nggak tahu apakah seluruh keluarga di rumah ini meninggal atau enggak, saya nggak tahu. Cuman kita akan mengungkapnya satu-satu karena ini ada yang masuk ke tubuh mediator kami. Dia mungkin yang akan mengungkapnya ya. Ada apa sih dulunya di rumah ini? Karena ada beberapa kejadian yang membuat kita berpikir kalau dulunya di sini adalah pembantaian ya Mas.
Jadi kita akan mengungkapnya melalui mediator. Kamu gambar apa itu? Rumah? Kamu menggambar rumah? Apa itu? Gereja? Gereja? Kamu Kristen? Kamu ingin kita memulainya dari mana? Bantu ibu. Nama ibunya siapa? Nama ibumu siapa? Nggak tahu saya itu apa. Nggak tahu saya itu apa. Apa? Boleh dijawab langsung. Kun saya di. Apa? Kun saya di. Orang Belanda nih. Hah? Kumali. Kumila. Siapa? Kumali di. Kumala. Iya. Feni. Nama ibunya Feni Aryani Kumala. Kalau mas saya bilang di sini, ya? Ya, baik, akan kami sempurnakan satu-satu ya. Kamu keluar ya sekarang ya. Wah. Pergi. Pergi. Nurul. Hei, kamu kenapa? Mengganggu. Pergi, jangan di sini, pergi. Iya, kami hanya explore aja. Kami akan pergi. Kami akan pergi. Ada 2 orang anak kecil saya suka. Siapa yang kamu suka? Kamu kalau bisa, kamu menantang itu. Ya teman-teman, sampai juga di penghujung acara kami pada malam hari ini. Cukup panjang juga ternyata ya perjalanan kami di rumah terbengkalai Ampera ini. Dan untuk masalah pusaka, Mas, bisa menjelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah? Memang di sini terdapat beberapa pusaka ya, tapi sang pemilik ini tidak ingin memberikan kepada kita. Makanya dia tidak mau mewujudkannya.
dan dia tidak mau menitipkan kepada kita karena memang kita tidak diberikan. Baik, saya mendengar sedikit obrolan nih bahwa semisalnya kita membawa pusaka itu dia ingin kita membalas budinya, seperti meminta satu orang mediator kami untuk dibawanya juga. Benar atau tidak, Mas? Kalau soal itu tidak boleh ya, karena itu menyalahgunakan. Jadi katakan mereka meminta wadah dan itu sangat dilarang. Baik, jadi lebih baik kita tidak membawa pulang pusaka tersebut ya. Nah, jadi tadi di akhir perjalanan kami juga mediator kami maksudnya kembali lagi dirasuki oleh satu sosok terakhir nih. Sosok siapa sih, Mas? Tadi itu sosok Sinden ya. Dia itu sepertinya memang menguasai tempat ini. Dan dulunya itu dia sering dipakai jasanya oleh sang pemilik rumah ini. Makanya dia bersemayam di tempat ini. Dan ada juga nih satu yang meminta tolong kepada kami untuk disempurnakan karena mungkin di sini dulunya ada tragedi pembunuhan ya. Dan minta disempurnakan karena banyak sekali, tidak hanya 1-2 sosok yang ingin disempurnakan, ya Mas ya. Dan satu sosok yang sepertinya kuntilanak di awal tadi yang disempurnakan terlebih dahulu oleh Mas, berterima kasih sampai menangis ya Mas ya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja perjalanan Jejak Dewi pada malam hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ini. Untuk penonton baru, tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, like, dan boleh di-share juga. Tetap jaga kesehatan kalian, pakai masker di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.